Apalagi nanti kalau Thalia dan Tania, khususnya Thalia yang sudah mulai beranjak remaja, yang sudah mulai mengerti dan paham situasi yang terjadi saat ini, dan ketika dia melihat kalau ternyata dalam peristiwa ini bundanya sudah Dinamika konflik keluarga antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini mendapat sorotan tajam dari netizen yang berbakti yang menilai langkah Ruben sudah kelewat batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya teman-teman ya. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih perkembangan terbaru soal konflik antara Ruben Onsu dan juga Sarwendah yang kembali lagi-lagi menjadi sorotan publik. Bukan lagi-lagi bang, ya emang menjadi sorotan publik, belum selesai gitu. Kalau lagi-lagi itu berarti menjadi sorotan publik, setelah itu reda menjadi sorotan publik lagi. Nah itu lagi-lagi, tapi kalau belum reda ya belum reda emang, cuma memang waktunya cukup lama. Oke, intinya kali ini sejumlah netizen menyoroti langkah Ruben ya, yang dinilai terus membahas persoalan keluarga di berbagai podcast teman-teman ya. Sementara muncul pula perdebatan mengenai gugatan hak asuh anak dan berbagai tudingan yang berkembang di media sosial. Intinya ya beragam komentar pun bermunculan dan memicu perdebatan hangat ya. Bukan hanya hangat menurut saya tetapi panas ya. Karena banyak orang ikut berkomentar di media sosial. Beragam komentar pun bermunculan dan memicu perdebatan akhirnya ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama saja ya bareng-bareng. Kemudian mari kita komentari bersama pula di bagian akhir video. Ini dia. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @mayenglin mengkritik Ruben karena terus hadir di berbagai podcast hanya untuk menyudutkan mantan istrinya demi meraup dukungan publik. Tindakan tersebut dinilai sangat egois karena secara langsung memicu hujatan masif yang merusak nama baik Sarwendah di media sosial. Sikap Ruben yang terus mengumbar masalah ini dikhawatirkan akan menjadi bumerang yang menghancurkan hubungan dengan anak-anaknya di masa depan. Thalia dan Tania diprediksi akan berbalik arah membela Sarwendah secara emosional setelah mereka beranjak remaja dan memahami situasi sebenarnya. Netizen yang berbakti menegaskan bahwa Sarwendah adalah ibu luar biasa yang telah mendidik anak-anaknya dengan sangat baik di tengah tekanan situasi sulit tersebut. Ruben kembali lagi hadir dalam podcast salah satu temannya. Dan dalam podcast tersebut tentunya hal-hal yang dibicarakan semuanya menyudutkan Bunda Sarwendah. Dan yang pasti dukungan publik akan selalu didapatkan oleh Ruben. Mungkin bagi Ruben berbicara dalam setiap podcast adalah sesuatu hal yang benar yang bisa dia tunjukkan kepada publik, kepada anak-anaknya bahwa dia terus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai ayah untuk bertemu dengan anak-anaknya. Namun bagi anak-anaknya Thalia dan Tania, apakah itu adalah tindakan yang benar? Karena apapun yang dilakukan Ruben hadir dalam podcast, pernyataan-pernyataan perkataan yang dia sampaikan di podcast ataupun di wawancara media, yang pasti itu akan selalu menyudutkan Sarwendah. Dan apakah anak-anaknya bisa menerima ibunya, bundanya dihujat, dicaci maki di depan media, di sosial media, sementara dalam pandangan anak-anaknya bunda adalah bunda yang baik, bunda yang selalu mengurus mereka, bunda yang selalu mengorbankan, memberikan apa yang mereka mau, mensupport mereka dalam setiap kegiatan mereka, hobi mereka. Dan dengan semua yang terjadi kepada bundanya saat ini, apakah mereka berdua bisa menerima kalau
hanya karena mereka tidak bertemu atau tidak dipertemukan dengan ayahnya atau dengan alasan dipersulit bertemu dengan ayahnya, sehingga bundanya diperlakukan seperti saat ini, dihujat dan dicaci maki di media sosial. Apalagi nanti kalau Thalia dan Tania, khususnya Thalia yang sudah mulai beranjak remaja, yang sudah mulai mengerti dan paham situasi yang terjadi saat ini, dan ketika dia melihat kalau ternyata dalam peristiwa ini bundanya sudah ada upaya untuk berdamai dengan Ruben. Namun, upaya-upaya tersebut itu selalu tidak dianggap oleh pihak Ruben, dan terus saja berbicara ke media, berbicara melalui podcast, dan yang pasti itu akan berdampak atau hujatan terus akan ditujukan untuk Sarwenda. Dan menurut saya, Thalia dan Tania pasti akan marah dan akan lebih membela bundanya. Seperti juga yang terjadi pada Onyo. Ketika dia berada di pihak Ruben, ketika katanya Ruben sudah menceritakan semua tentang apa yang terjadi di kehidupan rumah tangga Sarwenda dan Ruben, dengan otomatis Onyo berpihak di pihak Ruben. Karena menurut Onyo, menurut pemahamannya, dia tidak ingin ayahnya disakiti. Begitu juga yang akan terjadi dengan Thalia dan Tania. Ketika mereka paham dan tahu bahwa ternyata kasus atau peristiwa ini yang terjadi berawal dari karena mereka tidak bisa bertemu dengan ayahnya, sehingga bunda mereka dihujat, yang pasti mereka akan membela bundanya. Seharusnya Ruben melihat dengan apa yang terjadi pada Onyo. Ketika di saat orang-orang menghujat Ruben, Onyo yang otomatis membela ayahnya. Justru dia menaikkan postingan-postingan yang bahkan menyerang Bunda Sarwenda karena untuk membela ayahnya. Dan mungkin itu bisa terjadi pada Thalia, karena Thalia yang sudah mengerti dan paham dengan situasi yang sekarang, dia pasti tidak akan bisa menerima ketika ada orang-orang yang menghujat, menghina bundanya, yang karena alasan ayahnya dipersulit untuk bertemu dengan mereka. Dan ketika itu terjadi lagi dan lagi, Bunda Sarwenda yang akan dipersalahkan, karena nanti pasti akan dianggap lagi sudah mendoktrin anak-anak, sudah mengubah cara pikir anak-anak tentang ayahnya. Jadi memang posisi Bunda Sarwenda saat ini sangat sulit dan memang benar-benar dipersulit. Dan menurut saya, ketika saya melihat Thalia dan Tania bertumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang berprestasi dalam bidang dan hobi yang mereka suka, yaitu balet, saya percaya mereka diasuh dari seorang ibu yang hebat, dari tangan yang begitu luar biasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Menurut aku ini laki-laki egonya ego kelas tinggi, amnesia. Sedangkan dia waktu kecil pas jualan, anak-anaknya aja diajak live lu sama dia. Jangan amnesia, videonya udah berseliuran di beranda-beranda orang. Jadi sekarang ini kalau cuma ngelihat seliuran anak kamu di live, bukan berarti mereka diajak live ya. Paham ya? Kalau kamu yang suka mengeksploitasi anak, jangan bilang mantan kamu itu mengeksploitasi anak. Dari kecil, anak yang kamu pungut itu, kamu eksploitasi. Kamu bikin dia konser, supaya apa? Supaya cuan banyak ke kamu. Udah, jangan haus validasi, jangan haus pembenaran diri. Diem, tenang, berdoa. Kan katanya kamu itu pengen banget segala sesuatunya itu sesuai rencana yang Maha Kuasa untuk hidup kamu. Harusnya kamu gak usah pergi podcast sana, podcast sini untuk membenarkan diri. Ini namanya kamu ya, satu udah amnesia, terus haus validasi gitu loh, haus pembenaran. Jangan terlalu egois, jangan terlalu sombong, biar masalah ini selesai. Mantan istri kamu aja santai, tenang, gak speak up sana sini, kamu udah Oke, ya, dalam segmen pertama yang sudah kita saksikan barusan, sejumlah netizen ya mengkritik Ruben Onsu ya yang dinilai terlalu sering tampil di podcast ya untuk membahas persoalan rumah tangga dan hubungannya ya dengan anak-anaknya.
Ya, menurut netizen, langkah tersebut justru memicu hujatan terhadap Sarwendah di media sosial. Netizen berpendapat bahwa ketika Thalia dan Tania semakin dewasa dan memahami situasi yang sebenarnya, ya tentu saja mereka akan merasa tidak nyaman ya melihat ibunya menjadi sasaran kritik publik macam kayak gini. Ya, kalau sekarang mereka masih belum paham. Kurang lebih seperti itulah pendapat netizen ya. Dan beberapa netizen juga tadi menilai Sarwendah selama ini telah berperan besar dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Ya iyalah, kan ibunya ya dan anaknya sendiri, kecuali anak tetangganya ya kan. Oleh karena itu, kata netizen ya, mereka khawatir ya konflik yang terus dibuka ke publik ya oleh Ruben itu akan berdampak pada hubungan keluarga di masa depan. Selain itu, ada pula netizen yang menuduh Ruben itu terlalu mencari pembenaran ya dan validasi publik melalui berbagai podcast. Mereka menyarankan agar persoalan keluarga itu diselesaikan secara pribadi demi kebaikan semua pihak, terutama anak-anak yang menjadi pihak yang paling terdampak dalam konflik ini. Nah, menurut teman-teman gimana? Sependapat nggak jika ya yang justru disebut sebagai biang kerok atau dalang di balik semua ini itu adalah Ruben ya. Kalau menurut saya sih saya nggak sependapat teman-teman ya. Karena Ruben itu diundang di podcast itu kan karena diundang ya. Ya bolehlah Ruben menolak, tetapi kan Ruben juga tentu saja perlu memberikan klarifikasi karena banyak sekali fitnahan-fitnahan terhadap Ruben. Jadi menurut saya pendapat netizen ini kurang tepat. Tetapi ya nggak tahu menurut teman-teman bagaimana. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Mana tahu speak up-nya. Coba ya, jangan ngerasa baik, tapi kamu sebenarnya bukan orang baik. Tapi kamu orang yang cuman pencitraan doang. Guys, aku terbaca berita ya, katanya pihak Ruru bersedia mencabut gugatan hak asuh anak kalau terjadi beberapa kesepakatan dengan pihak Sarwendah tentang hak asuh anak. Nah, yang jadi pertanyaannya, kemarin itu kan mereka sudah sepakat nih dengan pengacaranya Sarwendah akan diadakan pertemuan tanggal 11 Juli ya. Kalau misalnya tidak terjadi kesepakatan tanggal 11 Juli itu ya, dan tidak dapat titik temu, mereka boleh mengajukan gugatan hak asuh anak. Tapi sebelum tiba tanggal 11 Juli itu mereka udah melayangkan gugatan hak asuh anak. Dan sekarang setelah mereka memasukkan gugatan itu, muncul lagi narasi dari mereka. Kok lucu ya? Kok lucu? Kenapa lucu? Kenapa mereka harus mengajukan gugatan sekarang sementara mereka udah sepakat tanggal 11 Juli ada pertemuan? Terus sekarang setelah mereka mengajukan gugatan, katanya mereka bersedia mencabut gugatan jika terjadi kesepakatan damai dengan pihak SW. Terus kenapa nggak harus nunggu tanggal 11? Kenapa harus sekarang gitu? Tapi masih memilih jalan itu tadi, mediasi tadi. Kayak mana ya bilangnya ya? Biar jangan dibilang, aduh nggak ngerti lah aku. Ada yang bisa jelasin nggak sih? Agak aneh kurasa. Kenapa mereka udah sepakat gitu kan? Tanggal 11 Juli diadakan pertemuan ya. Pihak Sarwendah juga sudah siap gitu ya untuk membicarakan ya supaya ada titik temunya gitu. Tapi mereka akhirnya mengingkari perjanjian ini ya, mengingkari kesepakatan lah bisa dibilang, mengingkari kesepakatan untuk pertemuan tanggal 11 Juli dan mengajukan gugatan hak asuh anak sebelum tanggal 11 Juli tadi terjadi pertemuan. Ujung-ujungnya masih ke pertemuan juga gitu kan. Kalau tercapai kesepakatan bersedia mencabut gugatan. Agak aneh kurasa, nggak masuk akal aku. Kalau memang niatnya mau menyelesaikan tentang hak asuh anak tadi, kan sudah ditawarkan itu pertemuan tanggal 11 Juli ya. Terus kenapa tanggal 11-nya, kenapa sekarang mengajukan gugatan hak asuh anak, tapi ujung-ujungnya bersedia mencabut gugatan jika terjadi kesepakatan? Sehera. Hei, si paling ayah, kamu nggak terima, kamu nggak suka anakmu dekat sama orang lain. Tapi kamu memilih meninggalkan ibunya, meninggalkan anakmu, dan memilih jalanmu. Kamu tahu nggak, anak kamu itu kan masih kecil, jadi butuh sosok ayah di sampingnya yang selalu ada untuknya, mengajarinya, mendampinginya, mesemangatinya, memeluknya, gitu kan. Kamu kan nggak bisa setiap hari mengasih seperti yang ucapkan tadi, ya kan? Jadi gini loh, kamu tahu kan konsekuensinya kalau sudah berpisah dari ibunya, berarti kamu harus siap dong kehilangan waktu anakmu untukmu gitu loh. Kamu harus siap bahwa ibunya akan dekat dengan pria lain
yang di mana dia membutuhkan pendamping hidupnya, penyemangat hidupnya, dan wajar dong dia mendekatkan pasangannya sama anaknya, ya kan. Ya kalau misalnya laki-laki itu gak bisa menyayangi anaknya dengan sepenuh hatinya, pasti ibunya pun gak akan mau berpacaran sama laki-laki tersebut. Harusnya di sini RO dan si paling ayah, harusnya kamu di sini senang ada orang yang menyayangi anakmu dengan setulus hati gitu loh, bukan kamu malah buat huru-hara, buat drama sehingga masalah ini makin besar, sehingga di sini yang dikorbankan adalah mental anakmu gitu. Kan anakmu bahagia terus sama laki-laki yang sekarang jadi pasangan ibunya. Lagian kan kalau kamu kangen sama anakmu, mau ketemu kan bisa kamu temui. Kamu kan tahu alamatnya, kamu tahu kan sekolahnya. Kan bisa juga kamu hubungi dari handphone gitu loh. Jadi please deh gitu. Kamu berani ngambil jalanmu sekarang, jadi kamu harus siap dengan konsekuensinya. Ya, semoga kamu paham ya, paling ayah. Netizen, mau tanya dong. Jadi berita yang lagi heboh saat ini di setiap podcast itu, ya, yang aku perhatiin ini podcast kayaknya jaringan baru ya, akun baru gitu ya. Mereka nih ngebahas soal persugihan, ya. Orang diseret-seret nih, cewek yang pernah dianggap numpang tenar sama mantan lakinya dulu, nggak ada apa-apanya, bahkan ya diangkat dari lumpur. Kalau dari kacamata netizen nih, dia dulu tuh seringnya dasteran, jarang makeup, ngeborong semua pekerjaan rumah, bahkan ya lampunya rusak dia yang benerin loh. Pernah manjat loteng juga buat benerin loteng. Tapi nih, yang gue heranin, yang kaya kan lakinya ya kan, yang kaya lakinya, yang banyak aset lakinya, yang terima banyak job juga lakinya, ya kan, yang dianggap kaya raya lakinya, ya kan, dia nggak ada apa-apa beneran. Setelah cerai pun dikasih rumah yang konon katanya itu rumah udah digadai. Jadi masa dia melakukan persugihan tapi masih hidup susah? Kayak mana? Memangnya ada orang yang rela melakukan persugihan memperkaya orang lain? Kalau ada nih ya, tolong dong, aku mau satu. Beneran? Emang ada orang yang rela melakukan persugihan tapi dirinya tidak mendapatkan apa-apa, mendapatkan tuduhan, mendapatkan hujatan, tapi masih susah gitu loh, ya kan? Bahkan sampai diboikot sekarang katanya, ya, diboikot sama brand-brand katanya. Udah lama ndak live, udah lama ndak kerja katanya. Susah kan? Nah, cuman dianggap melakukan persugihan. Harusnya nih ya kan, kalau dia melakukan persugihan ya kan, dia itu menjadi kaya raya, banyak asetnya, banyak pekerjaannya, namanya selalu bersih. Ya kan, ditutup sama jin, ya kan, dibantu sama jin, didukung sama banyak orang. Kenapa? Karena didukung sama jin. Nah, jadi masa iya dia melakukan persugihan tapi masih banyak mengalami beban hidup ini? Nggak percaya aku. Kayaknya ini yang menuduh dia melakukan persugihan otaknya ada di dengkul. Menurut kalian gimana? Oke, saya potong lagi ya, bukan dipotong ini, tapi udah selesai videonya ya. Iya, udah selesai nih, udah nggak ada lagi lanjutannya. Oke, saya komentari teman-teman ya. Jadi netizen mempertanyakan langkah hukum terkait gugatan hak asuh anak yang diajukan sebelum jadwal pertemuan mediasi yang sebelumnya telah disepakati. Ya terserah mereka lah ya kan, mau menggugat sebelum mediasi, yang penting tidak melanggar hukum, ya itu hak masing-masing lah ya. Jadi menurut netizen, jika memang masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan melalui cara damai, ya mengapa harus melakukan gugatan ya ke pengadilan terlebih dahulu? Hal itu dianggap membingungkan dan menimbulkan banyak pertanyaan ya di kalangan publik. Tetapi ya
Sejumlah netizen juga menyoroti konsekuensi yang harus dihadapi pasangan yang telah berpisah. Mereka berpendapat ya bahwa ketika sebuah keluarga itu tidak lagi utuh, kedua pihak ya harus siap menerima perubahan. Ya iyalah, gimana lagi ya kan. Termasuk kedekatan anak dengan lingkungan dan orang-orang baru di sekitar mereka. Ya tetapi jangan sampailah lingkungan ini menjelek-jelekan bapaknya, kan gitu menurut saya. Ya kan, kalau menjelek-jelekan bapaknya, ya kan kasihan nanti anaknya menganggap bapaknya itu jelek kali, itu namanya fitnah juga. Dan menurut saya nggak salah jika Ruben itu sampai memberikan klarifikasi. Intinya netizen menilai yang paling penting adalah kebahagiaan serta kesehatan mental anak-anak. Nah, kalau urusan ini saya sependapat 100.000 triliun %. Kemudian pada bagian lain muncul pula komentar yang membantah berbagai tudingan negatif terhadap Sarwendah, teman-teman ya. Beberapa netizen mempertanyakan logika berbagai tuduhan yang beredar karena menurut mereka kondisi yang terjadi itu justru tidak menunjukkan keuntungan bagi pihak yang dituduh. Karena itulah mereka meminta publik agar lebih objektif dan tidak mudah percaya pada narasi yang belum tentu atau belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, seperti itu dulu teman-teman ya, komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kita jumpa lagi di lain video ya. Salam NKRI.